Nah, baru kita masuk yang kedua, Bapak sekalian. Yang kedua itu adalah imunitas secara fisik, ya. Sebenarnya ini jauh lebih gampang lagi. Jauh lebih gampang lagi kalau ngerti konsepnya. Nah, sayangnya dulu ya, waktu saya belajar di kedokteran ya, yang tidak diajarkan atau sedikit sekali diajarkan di sana oleh konsep pengobatan barat ini adalah konsep keseimbangan atau konsep nutrisi, ya. Dan bagaimana imunitas tubuh kita itu dijaga. Ya, kita cuman dipahami bahwa sel imun ada namanya makrofag, leukosit, sel T, sel NK segala macam. Tapi di mana itu dibuat, bagaimana dia bekerja, dan bagaimana cara kita meningkatkannya, sayangnya nggak diajarin. Saya nggak diajarin. Itu yang mungkin saya nggak tahu siapa pendiri kedokteran barat ini gitu ya. Salah nggak salah, ada bagusnya. Ya, cuma banyak hal-hal yang hilang di sana, ya. Yang sebenarnya kalau itu dikembalikan pada konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai banyak masalah, selesai. Ya, subhanallah ya. Tapi kita sedikit perlu belajar apa lagi ya. Saya katakan dunia pengobatan ini ya semakin digali itu semakin luar biasa. Sehingga di zaman era keemasan Islam dulu Bapak Ibu sekalian, ya ada dulu satu konsep rumah sakit yang kalau bahasa Arabnya kan rumah sakit, sekarang namanya mustashfa, ya, itu rumah sakit. Tapi zaman dulu namanya bimaristan. Nah, bimaristan ini menariknya apa? Berobat di sana gratis. Kalau orang berobat di sana, yang menarik apa lagi? Misalkan dia 1 bulan gaji 10 juta misalkan. Dia dirawat di rumah sakit selama 15 hari, maka selama 15 hari ketika dia pulang dari rumah sakit, dia dapat 5 juta karena 15 hari nggak kerja. Jadi rumah sakitnya itu ternyata memberikan subsidi kepada dia. Jadi orang tenang gitu kan. Ya, Masya Allah ya, Bapak sekalian ya. Dapat baju gratis dan dapat terapi gratis dari ibarat kata mungkin apa ya, penasihat ruhiyahnya gitu kan. Jadi rumah sakit menyediakan ya seorang seperti ustadz lah gitu kan, yang ustadz ini kayak ngomong gitu kan, kayak ngomong ke pasiennya, pasien di sana sudah sembuh ya Masya Allah. Ini kan dengar gitu kan bagi orang lain gitu. Wah, ini sembuh ya Masya Allah, bahagia dia. Bukan kayak zaman sekarang. Yang ada apa? Yang ada informasi yang membuat orang makin stres. Coba kalau nggak percaya, diabetes nggak sembuh, kan gitu konsepnya yang ada. Diabetes nggak bisa sembuh, harus makan obat seumur hidup. Apalagi hipertensi nggak bisa sembuh, autoimun nggak bisa sembuh, kanker harus dioperasi segala macam. Jadi orang akhirnya stres, matinya bukan karena penyakit, tapi karena pengobatannya, gitu loh. Subhanallah ya. Maka lagi-lagi saya katakan, kalau kita kembalikan pada konsep Islam, ya kita justru malah banyak membantu beban ya. Jadi lama-lama penyakit berkurang kan gitu, harapan kan begitu. Harapan dari pengobat, penyehat, ya tenaga kesehatan lah, nggak banyak lagi orang sakit kan gitu ceritanya. Jadi kerjasama atau sinergisitas yang luar biasa Bapak sekalian. Ya. Nah, lagi kita kembali ke imunitas tadi. Ya, kita kembali ke konsep imunitas. Jadi subhanallah ya. Konsep imunitas tadi sebenarnya simple ya, kalau boleh saya katakan simple ya. Semakin banyak ya sesuatu yang Anda konsumsi yang di situ masih mengandung bahan-bahan alami, maka semakin tubuh Anda mendapatkan asupan tenaga ya, bahan bakar yang baik. Contoh beginilah, gampang ini. Kalau Anda atau kita mau makan protein misalkan dari ikan gitu kan, ya makan ikan. Ya ikan diambil misalkan dari pantai atau sungai atau dari kolam gitu kan. Masak, mungkin dibikin sup atau mungkin dibikin pepes misalkan gitu kan. Makan, kasih sayurnya, kasih bumbunya, makan. Bukan ikan yang sudah dalam olahan. Ya. Contohnya apa? Sosis ikan, bakso ikan. Itu maksud saya. Orang tua kita sebenarnya sudah mengajarkan itu kepada kita, Bapak sekalian. Minum pagi-pagi air tajin misalkan itu kan. Makannya ubi rebus, ubi singkong ya. Minumnya air jahe atau teh tawar. Ya, kalau zaman sekarang udah beda tuh. Makanya orang-orang tua zaman dulu rodo awet-awet umurnya. Nggak kenal dengan makanan-makanan kayak zaman sekarang. Jadi konsep mudahnya adalah semakin
alami makanan yang dimakan tadi, semakin sehat tubuhnya. Dan ingat, jangan cuman sekedar makan untuk menyenangkan lidah. Jangan. Tapi makanlah untuk kebutuhan tubuh kita. Saya dulu nggak suka pahitan, nggak suka. Saya nggak suka pare, saya nggak suka apa lagi itu ya. Apalagi selain pare yang pahit-pahit itu. Itulah salah satunya. Pare sambiloto gitu kan. Tapi ternyata saya baru ngerti. Ini salah satu tips ya, biasanya saya mau kasih tahu kepada Anda, Ibu sekalian ya. Kalau ada makanan yang Anda nggak suka makan, coba paksain makan. Pesan saya itu. Jadi sebenarnya ketidaksukaan kita terhadap makanan tadi itu sebenarnya muncul dari keinginan makhluk-makhluk atau umat-umat yang ada dalam tubuh kita, itu para bakteri-bakteri yang ada. Ya. Bakteri tadi meminta untuk makan ini, makan itu, makan segala macam. Tapi kalau seandainya tiba-tiba nih si bakterinya bilang pengen makan mie instan, nah itu bakterinya mungkin sudah bertemu dengan syaitan. Bahasa saya gitu. Maksudnya bertemu syaitan itu maksudnya bakteri udah kacau gitu kan. Keseimbangan bakteri dalam tubuhnya sudah kacau. Ya. Jadi gampangnya begini saja sekarang. Jadi semakin ketika ada muncul keinginan makan tertentu, coba makan sesuai dengan fitrahnya. Misalkan gini, Anda pengen makan manis, jangan makan gula pasir. Makannya madu, kurma, buah-buahnya manis. Anda pengen makan pedas, bukan makan saus. Itu loh maksudnya. Anda pengen katakanlah makan yang asin, makan asin yang benar. Contoh mungkin ikan-ikan dari laut kan asin tuh. Makanya ikan-ikan yang dari laut biasanya langsung dibakar, langsung dipanggang gitu, atau mungkin langsung digoreng, ya. Atau mungkin garam mineral, ya. Kalau digabungkan semua, berarti kita butuh yang campuran, misalkan manis sama asin. Ya udah gampangnya ambil air putih, campurin madu, campurin garam mineral ya, bukan garam dapur. Itu powernya akan didapatkan itu luar biasa, Bapak sekalian. Lagi waktu bulan nanti insya Allah ya, semoga Allah sampaikan kita bulan Ramadan kan biasa dibuka puasa itu kan lemes-lemes gitu kan, gampang banget. Itu ambil air putih, kasih madu di situ, kasih garam mineral sedikit ya, garam yang non refinasi ya, apapun garamnya, aduk-aduk bentar minum, langsung segar. Salah satu tipsnya kayak begitu. Jadi tuh. Nah yang kedua Bapak sekalian ya, dalam tubuh kita ini sebenarnya banyak makhluk ya, banyak makhluk di sana. Ya, banyak makhluk-makhluk yang hidup di semua tempat badan kita. Kulit ada, dalam mulut ada, ya, dalam badan kita pun ada. Dan makhluk-makhluk tadi Bapak Ibu itu memerlukan makanan. Ya, makhluk-makhluk tadi memerlukan makanan. Apa makanan-makanan mereka? Banyak, ya. Dan salah satunya yang kita sebut atau mungkin makanan mereka itu dikenal sebagai prebiotik ya. Ini saya terus ulang-ulang, prebiotik. Prebiotik itu apa? Ya makanan untuk makhluk tadi. Makhluk tadi namanya apa? Probiotik, gitu aja. Ya. Jadi sekarang kayak apa tuh namanya, di saat wabah kayak begini gitu kan, ya. Dan apapun yang akan terjadi ke depan, kuncinya kalau ini Anda pakai ini Bu sekalian ya, tidak usah khawatir, insya Allah biiznillah ya, biiznillah tuh nggak usah khawatir ya, dekat dengan alam, prebiotiknya dapat, probiotiknya dapat ya, Anda mengikuti aturan-aturan syariat dengan benar ya, atau kita mengikuti aturan syariat dengan benar, akan ada masalah, insya Allah ya. Prebiotik itu contohnya apa? Banyak ya, kayak sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, rimpang-rimpang, itu semua prebiotik sebenarnya. Dan generasi kita ini, gen kan, sebenarnya dari nenek moyang kita hidup di negeri ini sudah ada gen itu dalam tubuh kita. Tapi banyak orang yang sudah lupa, ya, lupa akhirnya mereka apa ya, nggak lagi ingat dengan itu. Ya maka kembaliin aja ke gen lama, gen yang tangguh itu gitu kan. Kalau bahasa itu gen rempah rimpang, gitu kan. Itu. Jadi apa tuh gen rempah rimpang itu? Gen yang sebenarnya menjadi penjaga bagi anak-anak negeri ini sebenarnya. Makanya saya kadang-kadang pengen sentil gitu, gemes gitu. Kalau ada orang tanya, dokter gitu kan, amankah minum kunyit gitu kan? Dokter, amankah minum jahe? Saya mah ketawa aja. Ya Allah, saya bilang minum jahe sejempol, minum kunyit paling setelunjuk.
Enggak juga lah beracun benda sebanyak itu. Paham maksudnya? Bukan kita minum kunyit, minum jahe itu 1 kilo, 2 kilo sekali rebus. Itu buat apa tuh namanya, mandi namanya. Ya. Kalau dimakan dalam jumlah bahkan yang kita jadi patokan kan jahe jempol kita sendiri. Kan orang tuh udah kita ngajarin. Jahe sejempol, kunyit sejempol. Kalau pakai jempol gajah baru beda. Ya, jempol gajah mau gede. Baru masalah. Kunyit kalau dimakan lebih berlebihan masalah nggak? Masalah. Bapak sekalian, India salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Ada orang di sana ya, seorang dokter dia mengatakan bahwa India itu sangat rendah angka demensianya. Ya. Dan itu ternyata menurut dia ya, dokter orang India tadi itu salah satunya karena tingginya konsumsi kunyit di India yang mereka sebut atau mereka namakan kan masalah. Nggak pakai H, masalah. Ya, masalah itu bumbu. Ya. Dan negeri kita ini kan negeri bumbu sebenarnya. Jadi sekarang kalau kita bicara imunitas, ya kembalikan ke bumbu-bumbu negeri ini Bapak Ibu. Selesai insya Allah. Tiap hari coba usahakan ada masuk tuh bumbu-bumbunya. Entah itu kunyit, jahe, serai, lengkuas, dan resepnya sudah saya share semua. Itu di Instagram, ada ratusan resep. Dan sebagian sudah akan saya rangkum dalam buku saya 200 resep sehat JSR.